Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Sitia PBJ dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi wanita organ eksternal, yaitu memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam serta melindunginya dari organisme penyebab terjadinya infeksi. Pulpa adalah organ yang tampak dari luar dan berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Pulpa terdiri atas mempubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibular bulbs, dan kelenjar bulbs. Baiklah, kita akan membahas menpubis. Menpubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Menpubis akan ditumbuhi rambut pubis pada masa pubertas sekunder. Fungsi dari rambut pubis selain sebagai estetika juga dapat mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, labia mayora. Labia mayora adalah pintu gerbang yang melindunginya dari organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Labia mayora terdiri dari bagian kanan dan kiri. Lapisan lemak lanjutan mempubis ke arah bawah dan belakang dan banyak mengandung plexus vena. Pertemuan kedua labia mayora membentuk commissura posterior. Selanjutnya, labia minora. Labia minora merupakan suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam labia mayora. Kedua lipatan kiri dan kanan bertemu di atas prepotium clitoridis dan di bawah klitoris. Bagian belakang kedua lipatan setelah mengelilingi oficium vagina bersatu disebut fosil. Labia minora banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Selanjutnya, klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang terletak di atas labia minora, klistoris, identik dengan penis pada pria. Klitoris banyak dialiri pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga klitoris merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Selanjutnya, vestibular bulbs. Vestibular bulbs adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Selanjutnya, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ internal. 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan pulpa dengan rahim. Ukuran vagina sekitar 6,6 sampai 7,5 cm meliputi dinding anterior dan 9 sampai 11 cm meliputi dinding posterior. Fungsi vagina itu yang pertama adalah saluran untuk keluarnya menstruasi, yang kedua adalah tempat senggama, yang ketiga adalah jalan lahir. Kondisi vagina. pH vagina normal berkisar 4-5 sehingga menyebabkan cairan menjadi sedikit asam. Hal ini memberikan proteksi terhadap penyebaran kuman. Dinding vagina yang berlipat-lipat yang berjalan sirkulair disebut rugai. Dinding vagina terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa yang merupakan kulit, lapisan otot dari lapisan jaringan ikat, bagian dari leher rahim yang menonjol ke dalam vagina disebut porsio. Sedangkan daerah di sekitar cervix disebut fornix. Fornix dibagi menjadi 4 kuadrat, yaitu fornix anterior, fornix posterior, fornix lateral, kanan dan kiri. Selanjutnya, cervix. Cervix atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Selanjutnya, uterus. Uterus merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti pir yang terletak di antara kandung kencing dan rektum. Fungsi uterus. 1. Setiap bulan berfungsi dalam pengeluaran darah haid dengan ditandai adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium. 2. Selama kehamilan sebagai tempat implementasi, retensi, dan nutrisi konseptus. 3. Saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan cervix uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Kondisi uterus. Ukuran uterus berbeda-beda tergantung pada usia, pernah melahirkan atau belum. Ukuran uterus pada anak-anak 2-3 cm, nullipara 6-8 cm, dan multipara 8-9 cm. Uterus terdiri atas 2 bagian utama, yaitu cervix
dan corpus uterus. Selanjutnya, materi tentang tuba fallopi. Tuba fallopi terdapat pada tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral cornu uteri kanan dan kiri. Panjang tuba fallopi adalah 12 cm dengan diameter 3-8 mm. Fungsi tuba fallopi atau saluran telur: 1. Menangkap dan membawa ovum dari ovarium ke uterus. 2. Tempat terjadinya konsepsi. Selanjutnya, ovarium. Ovarium homolog dengan testis pada pria. Ovarium berbentuk oval dan terletak pada dinding panggul bagian lateral yang disebut fossa ovarium. Ovarium ada dua, yaitu terletak di kiri dan kanan uterus. Fungsi ovarium: 1. Mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen. 2. Mengeluarkan telur setiap bulan. Kondisi ovarium: ukuran ovarium sekitar 2,5 sampai 5 cm dikali 1,5 sampai 3 cm dikali 0,9 sampai 1,5 cm. Berat ovarium kurang lebih 4 sampai 8 gram. Pada seorang wanita terdapat 100.000 folikel primer. Folikel terdapat setiap bulan, akan matang dan keluar. Terkadang 2 folikel matang dan keluar bersamaan. Materi selanjutnya adalah sistem hormon. Sistem hormon GnRH. Hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone diproduksi di hipotalamus, kemudian dilepaskan. Berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepas hormon-hormon gonadotropin (PSH atau LH). 2. Hormon PSH. Hormon PSH atau follicle stimulating hormone berfungsi merangsang pematangan folikel dalam ovarium atau follicle degrowth dan menghasilkan estrogen, mengendalikan ciri seksual pria dan wanita atau penyebaran rambut, pembentukan otot, tekstur dan ketebalan kulit, suara, dan bahkan mungkin tahap yang lebih jauh seperti sifat kepribadian. Selanjutnya, hormon estrogen. Estrogen diproduksi terutama oleh sel-sel folikel di ovarium secara primer. Selama kehamilan, diproduksi juga plasenta, berfungsi sebagai stimulasi pertumbuhan dan perkembangan (proliterasi) pada berbagai organ reproduksi wanita. Estrogen berfungsi untuk merangsang sekresi hormon LH. Pada uterus, estrogen menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks, estrogen menyebabkan pelunakan serviks dan pengantalan leher serviks. Pada vagina, menyebabkan proliferasi epitel vagina. Hormon progesteron. Progesteron diproduksi terutama di corpus luteum di ovarium dan pada kehamilan juga diproduksi di plasenta. Progesteron menyebabkan terjadinya proses perubahan fase sekresi pada endometrium uterus yang mempersiapkan endometrium uterus berada pada keadaan yang optimal jika terjadi implementasi. Hormon oksitosin. Oksitosin merangsang kontraksi rahim untuk mendorong janin saat persalinan. Oksitosin juga merangsang pengeluaran ASI dari kelenjar susu yang disebabkan adanya kontraksi sel-sel di sekitarnya. Selanjutnya, hormon prolaktin. Prolaktin diproduksi dalam jumlah besar setelah proses kelahiran. Fungsi hormon prolaktin adalah merangsang perkembangan kelenjar susu dan produksi ASI. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.